Jadi saya kira audiens banyak yang intervensi muda ya. Mungkin saya akan memberikan sedikit untuk bisa menambah, bisa menangkap apa yang saya lakukan. Ya, jadi sebenarnya kalsifikasi ini cukup menarik pada intervensi. Kalau dulu kita selalu menyerahkan pada ahli bedah, ya, tapi sekarang sih enggak. Dan masalahnya adalah kalsifikasi cukup frekuensinya cukup besar. Yang severe itu kira-kira 20%. Jadi dan biasanya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Benny bahwa memang biasanya success rate-nya rendah, risk untuk adverse event itu juga lebih besar. Dan DES itu menjadi ya sejak tahun 2000-an, awal 2000-an, 2002 itu menambah kemampuan kita dalam intervensi. Seperti kita ketahui bahwa DES ini ada polimer, obat dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mempreparasi dengan baik, otomatis akan terkelupas seperti pada gambar ini dan hasilnya tentu saja tidak efisien lagi. Jadi ada 4 hal yang kita akan temukan yang dengan kemampuan teknologi sekarang tentunya akan berkurang. Yang pertama mengenai trombosis. Apakah itu akut trombosis, apakah itu subakut trombosis, yang kemudian menjadi restenosis, dan akhirnya target vessel revaskularisasi juga akan meningkat. Jadi ini akan membayang-bayangi setiap kalsifikasi. Oleh karena itu dalam diri kita ini kita mampukah kita, ya, tentu dengan berkembangnya teknologi dan berkembang pengetahuan kita, device kita akan maju setapak demi setapak. Di Indonesia ini adalah yang saya kira yang bisa kita dapatkan, ya. NC balloon dulu waktu kita tahun-tahun 90 tidak ada NC balloon. Sekarang ada NC balloon, cutting balloon, lalu scoring balloon, angioscope kita nggak ada, tapi sejenisnya ada, yaitu Scoreflex, ya, rotational atherectomy dan orbital atherectomy itu sekarang sudah kita bisa dapatkan, ya. Lalu yang ke depan yang bakal juga meramaikan adalah satu laser, dan kedua intravaskular lithotripsy, ya. Jadi hampir semua kalau ada seperti ini tentu saja kita bisa melakukan. Yang juga belum masuk, termasuk juga balon, adalah OPN balloon. Ini bisa kita buka sampai 40 atmosfer, ya, 35-40 atmosfer bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita sudah ada seperti begini, tentu saja menjadi mudah, semua menjadi mudah. Ini algoritma tahun 2014 hanya berdasar aniografi, severe atau mild moderate. Kalau severe, atherectomy, kalau enggak kita pakai balon aja, non atherectomy. Apakah pakai cutting? Saya masih ingat dulu pakai cutting yang masih menjadi blade yang masih panjang-panjang gitu. Kita bisa hanya sampai 6 atmosfer, ya. Lalu kemudian flagstone, lalu sekarang Wolverine dan sebagainya. Jadi, tapi dengan adanya kemajuan teknologi yang tadi sudah kita sampaikan, maka akan menjadi lebih algoritma ini akan menjadi lebih kompleks lagi. Ini algoritma yang ditulis oleh Dr. Demaria dan kawan-kawan tahun 2019. Jadi yang nggak bisa itu kalau wire kita nggak bisa masuk dalam lesi. CTO, kalsifikasi kita nggak bisa masuk, ya udah kita menyerah. Pasti kita kirimkan ke surgeon. Tapi kalau masuk wire sudah bisa masuk, nah bisa nggak balon masuk? Jadi lupa simak. Ya, jadi kalau balon bisa masuk, maka kita predilatasi. Umumnya kita predilatasi untuk bisa melihat
imaging, apakah itu OCT atau IFUS. OCT tentu saja akan jadi lebih baik. Jadi ada artnya bagaimana, panjangnya bagaimana, kalsium bagaimana. Kalau nggak ada, maka kita pakai seperti biasa, balon base saja. Tapi kalau ada, maka kita bisa pakai dengan orbital atau pakai rotablasi. Ya. Kalau itu masih nggak bisa, balonnya nggak bisa dikembangkan lagi, walaupun sudah dengan, baru kita dengan lithotripsy. Ya. Tapi kalau balon nggak bisa masuk, kita masih harus pakai microcatheter. Kalau micro bisa, ya bisa masuk langsung dengan rotablasi atau orbital atherectomy. Tapi kalau tidak bisa masuk, kita direct wire. Kalau nggak bisa direct, nah ini ada laser di sini. Jadi kalau kita microcatheter nggak bisa, tapi wire 14 kita bisa masuk, nggak ada cara lain kecuali laser. Sebagian mungkin hanya 5-7% kita bisa dengan direct wiring dengan menggunakan wire rotational atherectomy. Ya. Biasanya kalau saya masukkan microcatheter pada pangkal, pada bukan pangkal ya, ujung dari stak itu, lalu kita mencoba sedikit untuk memasukkan rotational atherectomy wire. Ya. Kalau itu bisa, kita bisa rotat. Ya, tapi kalau nggak bisa, terpaksa harus menunggu laser datang. Sayangnya belum bisa. Ya. Nah, kalau pada stent tentu saja kita bisa melakukannya dengan non-compliant balon, dengan OPN balon dan sebagainya. Ya, kalau nggak bisa dengan lithotripsy, sekarang bisa kita lakukan. Ada beberapa expert menggunakan rota, tetap kita bisa rota pada daerah yang sudah ada stentnya, ya. Tapi hati-hati, ada beberapa laporan, saya juga pernah melakukan beberapa kali karena tidak ada cara lain. Ya. Mengenai penetrasi atherectomy, terutama rotational atherectomy di Amerika pun juga masih terlampau sedikit, masih sekitar tahun 2016 itu masih sekitar 5%. Ya. Di Jepang itu lebih tinggi, barangkali sekitar 11-13%. Ya. Nah, ini adalah gambaran gambaran IVUS, ya. Kalau sudah shadowing begini, ini biasanya cukup tebal, ya, tebal. Tapi biasanya refibrillasi itu biasanya thin calcium, ya. Ini satu Fujio tahun 2018 melakukan klasifikasi berdasarkan panjangnya, berdasarkan OCT tentu saja, panjangnya kalsifikasi, tebalnya dan arcnya. Lalu kemudian memberikan scoring system. Makin besar, makin hasilnya makin kurang tentu saja. Kita akan bicarakan rotational atherectomy, terutama rota, ya. Mungkin pada lain kesempatan kita akan bicara mengenai orbital atherectomy, kemudian cutting balloon dan scoring balloon. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah tekniknya ini maju mundur pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat, ya, mundur. Jangan lama-lama, sebab kalau lama-lama nanti akan terjadi ischemia, jadi bradikardi, kadang-kadang terjadi VTVF. Jadi tentu yang berpengalaman pun pasti akan mendapatkan pengalaman dengan VTVF atau bradikardia. Apakah kita menggunakan TPM? Pada awal-awal dulu ya kita menggunakan TPM, tapi sekarang kecuali kalau memang panjang RCA, barangkali kita menggunakan temporary pacemaker. Bagaimana tip and trick-nya? Jadi kita bisa menggunakan dari femoral, radial, distal radial, left atau right. Kalau sampai 175, Anda harus menggunakan 6 French. Tapi kalau sampai 175, saya lebih prefer menggunakan 7 French. Ya. Karena saya biasanya menggunakan langsung dari shaft-nya, ya, lebih enak, lebih mengurangi
risiko untuk stall. Ya. Kalau 8 French kita biasa kita siapkan untuk 2 mm per, seperti pada kasus kita. Ingat, dual antiplatelet dan antikoagulasi testing, pemeriksaan antikoagulasi ini juga sangat penting karena jangan sampai karena kita sudah asik-asik sehingga antikoagulan kita, ACT kita terlalu rendah, gampang terjadi trombus dan sebagainya, harus kita hindarkan sejauh mungkin. Lalu 1-2 cm dari lesi yang dianjurkan. Kalau makin panjang, tentu makin stall makin kecil. Biasanya saya masuk dalam kateter dari slow bore advancement, maju mundur, ya jangan terlalu lama sekali, ya itu bisa juga akan menyebabkan bradykardi dan sebagainya. Jadi jangan terlalu lama ya, lalu kemudian selalu kasih injeksi kontras. Ya, kontrasnya bisa separuh, ya, maksudnya supaya tidak terjadi panas. Ya, dulu sebelum ada dual antiplatelet itu no reflow fenomena itu sering sekali terjadi. Saya ada beberapa kali dulu tahun-tahun 90-an, ya, awal tahun 2000-an. Saudara bisa lihat di sini, ya, ini kita pakai slender, pakai radial dengan slender 6 shift, ya, XB. Saudara bisa lihat itu, kita bisa langsung dari guiding, ya. Dan ini hasilnya. Kalau Anda menggunakan teknik dengan baik, cabang-cabang kecil sekalipun saudara bisa lihat masih tetap terbuka. Keep it open itu memang harus dengan debulking, dengan modification plug, ya, dengan scoring dan dengan dengan cutting balloon, ya. Lalu bor biasanya kalau dulu kita tidak boleh lebih dari 150, sekarang bisa lebih tinggi. Tapi yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Duff, kalau kita mau debulkingnya lebih, maka kita lebih baik kepada RPM yang lebih rendah. Untuk mencegah stall, kita harus hati-hati mendengarkan. Pitch itu kalau sudah mulai ada turun nada itunya, ya, suaranya itu frekuensinya turun, ya. Nah, itu tanda bahwa itu turun, jangan sampai lebih dari 5.000 RPM, dan itu harus di flush, ya. Kemudian tekanan darah juga jangan Anda harus juga mesti dilihat, ya, dan guide wire-nya juga harus wet. Jangan sampai wire-nya juga terjadi lock, ya. Jadi Anda harus pada waktu memasukkan bor ke dalam itu Anda selalu melihat tip dari guide catheter. Jangan sampai keluar, ya, pada waktu kita mendorong itu keluar sehingga terjadi lock. Nah, ini yang terjadi kink sehingga akan terjadi rupture. Lalu pada bifurcation lesion itu juga penting, ya, karena kita bisa mencegah terjadinya shifting plug. Ini kita lihat sebagai contoh bifurcation lesion, betapa rota sangat penting sekali, ya. Ini 61 tahun, stable angina pectoris. Kalau kita lihat lesinya memang kadang-kadang nggak mungkin kita masukkan wire, sangat sulit sekali. Saudara bisa lihat di sini. Saya berusaha untuk memasukkannya sampai bermenit-menit, setengah jam nggak bisa. Baru kemudian kita lakukan rota, saudara bisa lihat tetap dari dalam guiding, ya. Ya, hasilnya, dan sesudahnya saudara bisa lihat bahwa dengan mudah sekali ini masuk ke dalam cabang, ya. Kemudian scoring balloon yang ada di Indonesia ini dengan rapid action-nya yang pendek, 11 mm. Kemudian di sini ada satu wire, nitinol wire, ya. Lalu kemudian wire aslinya, wire 14 itu masuk ke sini, ya. Jadi dua wire ini yang memberikan scoring efek, ya. Lalu
nitinol ya. Ada 2 radiopak di sini ya, yang bisa kita lihat. Ya, memang kadang-kadang kalau heavily calcified kita nggak bisa masuk kadang-kadang, dan terutama kalau angulated kadang-kadang nitinol ini agak-agak kaku ya, tetap aja kadang-kadang nggak bisa. Misalkan dari left main mau masuk circumflex, kadang kita nggak bisa masuk. Ya. Ini adalah contoh dari ya, yang dilakukan oleh scoring itu control crack. Ini yang balon biasa uncontrolled crack, sehingga kita bisa mencegah terjadinya shifting plug. Sama dengan scoring, cutting adalah yang baru, adalah Wolverine dengan berbagai segmen ya. Jadi ini adalah kartunya ya, membuat nah, kombinasi antara scoring dengan cutting dengan rota ini menjadi menarik. Kalau dulu eksplisit satu-satu, tapi sekarang untuk menambah kita rotablasi itu adalah debulking, mengurangi volume, ya, mengikis. Tapi kalau cutting atau scoring balon, kita membuat satu control crack sehingga mencegah terjadinya shifting plug, terutama ke cabang-cabang kecil pun kita bisa hindarkan. Keep it open, ya, keep it open. Kadang-kadang kita nggak perlu menggunakan protection wire kalau kita sudah, kecuali kalau memang side brace-nya sangat ketatnya, lebih dari 95% stenosis ya. Nah, ini adalah teknologi baru menggunakan orbital atherectomy. Bedanya kalau rota itu dari 1,25, 1,5, 1,75, ini hanya satu saja. Dan besarnya hanya 1,25, jalannya seperti orbit ya, sentrifugal ya, mengikis, mengamplas ya, mengamplas kalau bahasa Indonesia ini sudah bisa lihat ya, sudah bisa lihat ya. Ada tentu saja ada plus minusnya antara orbital atherectomy dengan rotational atherectomy. Kita tidak bicarakan secara panjang lebar ya. Ini sebagai contoh ya, contoh case. Ini seorang dokter ya, nggak mau dioperasi, panjang lebih dari 20 mili barangkali, 25 mili barangkali sih ya. Tapi karena dia nggak mau, kita lakukan rotational atherectomy ya. Ya, sampai 25 kali ya, yang RAD maupun di ya, saudara bisa lihat bahwa cabang-cabangnya tidak tertutup walaupun dia kecil-kecil dan sebagainya. Ada kombinasi antara rotational atherectomy, scoring balloon, NC, DK crush. Ya. Oke, saya kasih satu lagi ya contoh. Ya, ini CTO di RCA, kemudian kalsifikasi di RCA juga di RAD ya. Terpaksa kita lakukan atherectomy dulu ya. Di sebelah kiri kita atherectomy, kita buka dulu ya. Kita scoring balloon, kemudian kita retrograde karena dia pangkal dari RCA ya. Akhirnya kita bisa tembus ya. Tapi karena ada kalsifikasi di RCA, terpaksa kita melakukan rotational atherectomy, walaupun dia CTO, ya, walaupun juga kita tahu ada barangkali juga ada dissect dan sebagainya. Kalau dulu untuk indikasi barangkali sih, tapi kita dengan pengalaman kita dan sebagainya, saya kira sih tidak ada masalah, ya. Ya hasilnya. Saya kira itu aja, Dokter Beni, ya. Kuliah saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.